Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jainal Abidin dari kelas akuntansi malam 3. Di sini saya akan membuat ringkasan video untuk memenuhi syarat absensi saya sendiri. Tujuan pengauditan atas laporan keuangan: meningkatkan keyakinan bagi para pengguna laporan keuangan melalui sebuah pernyataan atas atau opini auditor berupa laporan keuangan yang disajikan apakah secara wajar dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Langkah-langkah untuk memenuhi mengembangkan tujuan audit: yang pertama, memenuhi tujuan dan tanggung jawab audit; yang kedua, membagi laporan keuangan menjadi berbagai siklus; yang ketiga, mengetahui asersi manajemen tentang laporan keuangan; yang keempat, mengetahui tujuan audit umum untuk kelas transaksi, akun, dan pengungkapan; yang kelima, mengetahui tujuan audit khusus untuk kelas transaksi, akun, yang pengungkapan. Tanggung jawab auditor untuk memenuhi salah satu material. Yang pertama, auditor tidak bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian yang layak bahwa salah satu yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Yang kedua, jadi intinya adalah auditor dengan tingkat kepastian yang layak bertanggung jawab untuk mendeteksi salah satu yang material pada laporan keuangan, namun tidak absolut atau tidak berarti memberi jaminan penuh atas kebenaran laporan keuangan disebut manajemen klien. Yang ketiga, cara mendapatkan audit yang layak yaitu dengan sikap skeptisisme profesional dan pertimbangan profesional. Kompetensi bukti audit. Yang pertama, relevansi atau relevance. Bukti audit yang relevan haruslah sesuai jika digunakan untuk maksud tertentu, yang dalam ini berarti hubungan dengan tujuan auditor. Jika tujuan auditor adalah untuk menentukan keberadaan suatu persediaan, auditor bisa mendapatkan buktinya dengan melakukan observasi langsung pada persediaan tersebut. Yang kedua, sumber perolehan. Sumber informasi sangat berpengaruh pada kompetensi bukti audit. Sumber informasi yang dapat mempengaruhi kompetensi bukti. Yang ketiga, ketetapan waktu, timelines. Ketetapan waktu berhubungan dengan tanggal penggunaan bukti audit. Kriteria ini menjadi penting khususnya untuk memverifikasi aktiva lancar, utang lancar, dan akun spur defisit karena bisa mengecek apakah cut off sudah dilakukan dengan tepat. Yang keempat, objektif. Bukti audit yang objektif dipandang lebih kompeten jika dibandingkan dengan bukti audit yang bersifat subjektif. Untuk menilai objektif bukti audit diperlukan juga penilaian atas kualifikasi personal yang memberikan bukti tersebut. Keputusan yang harus diambil oleh auditor berkaitan dengan bukti audit. Keputusan utama yang dihadapi para auditor adalah menemukan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat untuk dikumpulkan agar dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa berbagai komponen dalam laporan keuangan serta dalam keseluruhan laporan lainnya telah disajikan secara wajar. Berbagai keputusan auditor dalam mempengaruhi bukti audit dapat dipilih ke dalam 4 sub. Keputusan berikut ini. Yang pertama, prosedur audit apakah akan digunakan. Yang kedua, ukuran sampel sebesar apakah yang akan dipilih untuk prosedur tertentu. Yang ketiga, item-item manakah yang akan dipilih dari populasi. Yang keempat, kapankah berbagai prosedur itu akan dilakukan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan kertas kerja. Ada 5 faktor yang harus diperhatikan untuk memenuhi tujuan ini. Yang pertama, lengkap. Kertas kerja harus lengkap dalam arti berisi semua informasi yang pokok, tidak memerlukan tambahan penjelasan secara lisan. Yang kedua, teliti. Memperhatikan ketelitian penulisan dan perhitungan sehingga kertas kerja bebas dari kesalahan tulis dan perhitungan. Yang ketiga, ringkas. Kertas kerja dibatasi pada informasi yang pokok saja dan yang relevan dengan tujuan audit yang dilakukan serta disajikan secara ringkas. Harus menghindari rincian yang tidak perlu serta merupakan ringkasan yang penafsiran data dan bukan hanya merupakan penyalinan catatan klien ke dalam kertas kerja. Yang keempat, penggunaan istilah yang menimbulkan arti ganda perlu dihindari. Penyajian informasi secara sistematik perlu dilakukan. Yang kelima, rapi. Kerapian dalam membuat kertas kerja berguna membantu auditor senior dalam mereview hasil pekerjaan stafnya, serta memudahkan auditor dalam memperoleh informasi dari kertas kerja tersebut. Susunan kertas kerja. Auditor biasanya menyelenggarakan 2 macam arsip kertas kerja untuk setiap kliennya. Yang pertama, arsip audit tahunan untuk setiap audit yang telah selesai dilakukan, yang disebut arsip kini. Yang kedua, arsip permanen untuk data yang secara relatif tidak mengalami perubahan.
Arsip ini berisi kertas kerja yang informasinya hanya mempunyai manfaat untuk tahun yang diaudit saja. Arsip permanen berisi informasi sebagai berikut. 1. Kopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga klien. Kedua, bagan, organisasi dan luas wewenang serta tanggung jawab para manajer. Yang ketiga, pedoman akun, pedoman prosedur dan data lain yang berhubungan dengan pengendalian. Yang keempat, kopi surat perjanjian penting yang mempunyai masalah laku jangka panjang. Yang kelima, tata letak pabrik, proses produksi dan produk perusahaan. Yang ketiga, kopi notulen, rekap redaksi pemegang saham dan komite-komite yang dibentuk klien. Jenis-jenis resiko audit. Yang pertama, resiko deteksi yang direncanakan. Merupakan resiko di mana bukti audit untuk suatu bagian tidak mampu mendeteksi salah saji yang dapat diterima. Resiko bawaan. Mengukur penilaian auditor atas kemungkinan tepatnya salah saji material baik dalam bentuk kecurangan maupun kesalahan dalam sebuah bagian pengauditan sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal klien. Yang ketiga, resiko pengendalian. Mengukur penilaian auditor mengenai apakah salah saji yang ada melebihi jumlah yang dapat diterima atau tidak pada suatu bagian pengauditan akan dapat dicegah atau dideteksi dengan tepat waktu oleh pengendali internal klien. Yang keempat, resiko audit yang dapat diterima. Mengukur tingkat kesediaan auditor untuk menerima kemungkinan adanya salah saji dalam laporan keuangan setelah audit telah selesai dijalankan dan opini wajar tanpa pengecualian telah diterbitkan. Mengevaluasi hasil setelah auditor merencanakan kontrak kerja dan mengumpulkan bukti audit. Hasil-hasilnya juga bisa dinyatakan dalam versi evaluasi dari model resiko audit. Model resiko audit untuk mengevaluasi hasil audit dinyatakan dalam PSA sebagai berikut, di mana ACAR resiko yang dapat dicapai. Resiko yang dapat dicapai adalah sebuah ukuran audit yang telah diambil auditor bahwa sebuah akun dalam laporan keuangan salah saji secara material setelah auditor mengumpulkan bukti audit. Resiko bawaan. Resiko bawaan ini adalah faktor resiko bawaan yang sama yang telah dibahas dalam perencanaan kecuali telah direvisi sebagai hasil dari informasi baru. Resiko pengendalian. Resiko pengendalian ini adalah resiko pengendalian yang sama yang telah dibahas kecuali revisi selama audit. Resiko deteksi yang dicapai. Resiko deteksi yang dicapai adalah sebuah ukuran resiko bahwa audit untuk suatu bagian tidak dapat mendeteksi salah saji melebihi jumlah yang dapat diterima. Jika salah saji semacam itu ada, auditor bisa mempengaruhi resiko deteksi yang dicapai dengan mengumpulkan bukti. Menilai resiko kecurangan standar audit. Memberi pedoman bagi auditor untuk menilai resiko kecurangan. Auditor harus menjaga tingkat skeptisisme profesional ketika ia mempertimbangkan sejumlah informasi, termasuk faktor-faktor resiko kecurangan untuk mendeteksi dan merespon kecurangan. Merespon kecurangan yang pertama, menentukan respon keseluruhan. Dalam menentukan respon keseluruhan untuk menanggapi hasil pemeriksaan resiko kecurangan, auditor dapat memilih respon-respon berikut. A. Apabila risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan meningkat, auditor harus menugasi dan mengawasi personal dan dengan mempertimbangkan pengetahuan. B. Pelaku kecurangan seringkali individu yang mengerti tentang prosedur audit. Oleh karena itu, standar audit mengharuskan auditor untuk memasukkan unsur tidak dapat diprediksi dalam memilih sifat. Yang kedua, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap penilaian risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan pada tingkat asersi. Saat dan luas prosedur dalam beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, sifat prosedur audit yang dilakukan mungkin membutuhkan perubahan dalam memperoleh bukti audit yang lebih dapat diandalkan dan relevan untuk memperoleh informasi tambahan yang dapat menguatkan. Waktu pelaksanaan prosedur substantif mungkin perlu dimodifikasi. Luasnya prosedur yang diterapkan mencerminkan penilaian risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Yang ketiga, merancang dan melaksanakan prosedur audit
yang responsif terhadap resiko dan dengan pengendalian oleh manajemen. Meningkatkan tidak dapat diprediksi terjadinya pengabdian pengendalian oleh manajemen. Maka hal ini merupakan kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan dan oleh karena itu merupakan risiko yang signifikan. Dalam merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk pengujian tersebut, auditor harus mewawancarai individu yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan mengenai aktivitas yang tidak semestinya atau tidak biasanya yang terkait dalam pemrosesan entry jurnal dan penyesuaian lainnya. B. Memilih entry jurnal dan penyesuaian lain yang dapat pada akhir periode pelaporan. Yang keempat, mengevaluasi dasar bisnis untuk transaksi signifikan yang tidak biasa di indikator yang dapat menunjukkan adanya transaksi signifikan di luar kegiatan normal entitas atau yang nampaknya tidak biasa yang memungkinkan telah dilakukan dengan tujuan dan untuk melakukan pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan atau untuk menyembunyikan penyalahgunaan aset. Mencakup bentuk transaksi terlihat selalu kompleks melibatkan berbagai entitas yang tidak terkait. Yang kedua, manajemen belum mendiskusikan sifat dan pelakuan akuntansi untuk transaksi tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab. Yang ketiga, manajemen lebih menekankan pada kebutuhan perlakuan akuntansi tertentu daripada substansi ekonomi yang mendasari transaksi tersebut. Selanjutnya, transaksi yang melibatkan pihak berrelasi yang tidak dikondisi termasuk entitas bertujuan khusus belum ditelaah atau disetujui secara tepat oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Di sini saya akan menjelaskan gambar 13-9 dalam fase 1 merencanakan dan merancang pendekatan audit. Yang pertama, menerima klien dan melaksanakan perencanaan awal. Yang kedua, memahami bisnis dan industri klien. Yang ketiga, menilai risiko bisnis klien. Yang keempat, melaksanakan prosedur analitis pendahulu. Yang kelima, menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima secara risiko intern. Yang keenam, memahami pengendalian intern dan menilai risiko pengendalian. Yang ketujuh, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Yang kedelapan, mengembangkan rencana audit dan program audit secara keseluruhan. Dan dalam fase kedua, melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian subjektivitas atas transaksi. Yang pertama, merancang untuk mengurangi penilaian tinggi risiko. Yang kedua, melaksanakan pengujian pengendalian. Yang ketiga, melaksanakan pengujian subjektivitas atas transaksi. Yang keempat, melaksanakan pengujian subjektivitas atas transaksi. Dalam fase ketiga, melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang pertama, rendah, sedang, tinggi, atau tidak diketahui. Yang kedua, melaksanakan prosedur analitis. Yang ketiga, melaksanakan pengujian rincian saldo tambahan. Dalam fase keempat, melaksanakan pengujian atas pos-pos yang penting. Yang pertama, menyelesaikan audit dan mengeluarkan laporan audit. Yang kedua, melaksanakan pengauditan tambahan atas penyajian dan pengungkapan. Yang ketiga, mengumpulkan bukti akhir. Yang keempat, mengevaluasi hasil. Yang kelima, mengeluarkan laporan audit. Yang keenam, mengkomunikasikan kepada komite audit. Tujuan dari fase ketiga adalah untuk memperoleh bukti tambahan yang mencukupi guna menentukan apakah saldo akhir dan catatan kaki atas laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar. Sifat dan luas pekerjaan akan sangat tergantung pada temuan dari dua fase sebelumnya. Dua kategori umum dari prosedur fase ketiga adalah yang pertama, prosedur analitis substantif yang menilai kelayakan transaksi dan saldo secara keseluruhan. Yang kedua, pengujian rincian saldo yang merupakan prosedur audit untuk menguji salah satu moneter dalam saldo laporan keuangan. Namun, manfaat terbesar dari menghitung rasio dan melakukan perbandingan baru diperoleh setelah klien selesai menyusun laporan keuangannya. Prosedur itu juga digunakan sebagai bagian dari pelaksanaan pengujian saldo selama tahap penyelesaian audit. Pada beberapa audit, semuanya dilaksanakan setelah tanggal neraca. Apabila klien ingin mengeluarkan laporan segera setelah tanggal neraca, pengujian rincian saldo yang lebih memakan waktu akan dilaksanakan pada tanggal intern sebelum akhir tahun, dengan pekerjaan tambahan dilakukan untuk meroll forward saldo tanggal intern yang telah diaudit ke akhir tahun. Setelah tiga fase pertama diselesaikan, auditor harus mengumpulkan bukti tambahan yang bersangkutan dengan tujuan audit yang berkaitan
dengan penyajian dan pengungkapan mengikhtisarkan hasilnya, mengeluarkan laporan audit dan melaksanakan bentuk komunikasi lainnya seperti diperlihatkan gambar 13/9. Fase ini mempunyai beberapa bagian. Sekian ringkasan video dari saya, Jainal Abidin. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.